Ya, jumlah produksi akan berturun, Pak Bambang. Ya. Jadi sawit ini satu tanaman memang agak tergantung dengan pupuk. Ya. Nah, sehingga sekarang yang pupuk tinggi ini masyarakat kreatif mencari pupuk-pupuk yang ya pupuk organik, pupuk dari kotoran sapi dan lain sebagainya. Nah, tapi ini kan tidak terlalu memadai. Jadi kalau orang Jambi bilang itu sawit ini memang tergantung pupuknya. Nah, kalau pupuknya bagus, hasilnya akan bagus. Begitu. Dan saya juga ngerasain punya kebun sawit juga begitu. Ada sawit yang memang betul saya pupuk dari awal tanam. Ya. Ada sawit yang memang sudah berbuah baru saya mulai mupuk. Ya. Dan itu kualitasnya beda memang. Ya. Jadi 1 hektar itu cuma menghasilkan satu ton, ya itu sudah bagus sebenarnya. Tapi ada juga yang 1 hektar cuma menghasilkan 500 kilo. Nah, artinya kan kecil sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk menghormati para pahlawan pertanian tahun 2021, seperti yang disebutkan oleh Bapak Presiden, bahwa tahun 2021 selain swasembada pangan, ekspor produk pertanian termasuk perkebunan juga meningkat sangat tajam, terutama sawit. Nah, karena itu saya ingin mengajak berdialog dengan seorang tokoh yang wilayahnya banyak perkebunan atau pertanian sawit. Saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Syukur, SHMH. Beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Jambi. Apa kabar Pak Syukur? Baik, Mas Bambang. Sehat-sehat, Mas Bambang. Sehat. Pak Syukur, ini komoditas sawit ini kan sedang bagus-bagusnya sekarang. Paling tidak kalau dilihat dari harga ekspor dan dibandingkan kira-kira ya 5 tahun yang lalu gitu yang masih susah kelihatannya, masih terpuruk gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya perkembangan sawit sampai saat ini di Provinsi Jambi, Pak Syukur? Ya, terima kasih Pak Bambang. Saya senang sekali lihat Pak Bambang ini selalu mengabdi dimanapun berada. Selalu ide-idenya yang cemerlang sekali. Ya, jadi begini, Pak Bambang, secara garis besar saya sampaikan khususnya di Jambi, hampir 40% masyarakat Jambi itu hidup dengan sawit. Gambarannya begini, dari 3 juta Jambi itu hampir 1 juta penduduk Jambi itu hidup tergantung dengan sawit. Nah, jadi memang perkembangan sawit di hari ini di Jambi memang luar biasa. Mungkin ya kalau dulu lebih dominan orang-orang, maksudnya masyarakat yang transmigrasi yang dari Jawa, Teran-Teran gitu. Nah, sekarang orang-orang yang di kampung, di desa-desa juga sudah ikut sawit, gitu. Hampir sebagian besar. Gitu. Jadi kalau menurut data ya, mungkin sekarang sudah berkembang, itu dari sekitar 800.000 hektar lahan sawit di Jambi, itu menariknya itu sekitar 700.000 hektar itu merupakan sawit rakyat. Jadi tidak yang saya nanti minta ini penjelasan mengenai sawit rakyat itu, apakah itu rakyat murni atau itu kerjasama seperti inti plasma. Itu ya plasma dan inti itu. Nah kalau ini betul berarti memang pengaruhnya sangat luar biasa. Monggo silakan Pak Syukur. Nah mungkin data ini yang perlu kita cek ulang nih Pak Bambang. Kalau setahu saya, kalau dari 800 hektar itu rasanya lebih ya. Oh, lebih ya?
Lebih ya, karena seingat saya 2 kabupaten aja misalnya di Merangin dan Suralangun itu perusahaan-perusahaan besar. Nah, justru kalau perbandingannya, mohon maaf, justru perusahaan lebih besar dibandingkan masyarakat. Nah, kalaupun ada plasma, itu kan hanya 20% dari lahan tertentu. Nah, tadi yang saya sampaikan, contohnya masyarakat, selama ini kan yang berkebun hanya masyarakat transmigrasi. Yang pola plasma dengan perusahaan. Dan mereka kan hanya dapat paling 2 hektar 1 KK. Nah, orang-orang yang di kampung atau boleh dikatakan misalnya orang-orang asli Jambinya, itu kan baru memulai 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Nah, itu tidak begitu besar lahan mereka. Jadi kalau perbandingan menurut saya itu daerah Jambi itu 11 kabupaten kota, hampir 7 kabupaten, hampir 8 kabupaten itu penghasil sawit. Dan itu semua ada perusahaan besar. Nah, mungkin datanya mungkin itu mesti dicek, kalau 800 itu 100 punya masyarakat dapat. Mungkin 700-nya perusahaan, 100 yang masyarakatnya. Ya, baik Pak Syukur, nanti data kita cek. Tapi Pak Syukur kan mengatakan dari 3 juta itu 1 juta tergantung kepada sawit. Itu bentuknya apa? Sebagai pekerja, sebagai petani, atau seperti apa Pak Syukur? Ya, ada yang pola yang saya sampaikan tadi, ada yang plasma yang masih tergantung dengan perusahaan, ada yang sudah berkebun sendiri. Berkebun sendiri artinya dia mandiri ya. Nah, ada juga masyarakat yang kerja di perusahaan, artinya menjadi buruh ya. Rata-rata begitu. Sekarang kalau orang berkebun kelapa sawit, itu bagaimana cara menjualnya? Apakah ada pedagang yang datang gitu, atau harus menjual ke perusahaan, atau mungkin ada koperasi, atau ada dari pemerintah yang membantu itu, karena itu kan penting untuk mendapat itu ya, margin itu kan, kelebihannya itu. Gimana Pak Syukur? Nah, ini yang kelebihan sawit itu di sini, Mas Bambang. Ini yang bikin masyarakat tuh menarik. Karena dibanding komoditi-komoditi lain. Mungkin sawit ini sangat mudah untuk dijual. Artinya pabrik-pabriknya juga banyak. Nah, kemudian ya artinya masyarakat pun punya 3 batang atau 4 batang di belakang rumahnya. Nah, artinya itu sudah bisa juga dia jual dan taruh depan rumah, ada pengambilnya, pengencer dan pengawas. Jadi ada koperasi, ada namanya tenggulak, ada yang jual langsung ke pabrik. Ya, jadi petani bisa memilih ya mau dijual kemana gitu. Ya, kalau masuk ke perusahaan mungkin dia melalui sistemnya DO ya, artinya ada sistem begitu. Tapi rata-rata yang lahannya kecil, misal tidak memuatkan 12 ton atau 10 ton hasil panen, mungkin mereka ada yang pembeli langsung ke kebun, Pak Bambang. Saya pernah wawancara dengan Dirut PTPN Holding. Nah, beliau juga mengatakan bahwa selain tanamannya sendiri, itu mereka membeli dari petani. Itu gimana caranya? Ya, itu mereka juga membuka, karena mungkin kebutuhan ya. Kalau saya lihat di Jambi itu, memang sebagian besar itu petani-petani masyarakat pertanian itu menjual ke pabrik-pabrik. Dan mereka juga menerima. Nah, mungkin ada perbedaan harga. Nah, ini mungkin yang dulu saya sering ributkan, bahwa pabrik tidak boleh membeli hasil sawit itu dari harga yang sudah ditetapkan oleh Disbun. Begitu. Nah, mungkin yang mereka masalahkan adalah, nah mungkin mereka tidak tahu nih bibit dari mana, kualitasnya dari mana, sehingga mereka kadang-kadang menurunkan standar hasil dari masyarakat. Begitu. Sekarang kan waktunya apa Pak? Waktunya replanting kalau tidak salah. Banyak pohon-pohon itu yang sudah diremajakan. Nah, kemudian
petani itu katanya banyak yang merasa enggan karena harga masih bagus gitu. Ini seberapa bagus sih sebenarnya? Cara melihatnya gimana, Pak Syukur? Ya, jadi jujur Pak Bambang, saya kalau soal harga memang saya akui hari ini. Artinya harga ini saya prediksi harga ini 3 tahun atau 5 tahun ke depan harga yang sekarang. Ya. Artinya harga sudah melampaui batas yang memang belum pernah kita perkirakan begitu ya. Ya. Nah, replanting ini dulu awalnya kenapa jadi masalah adalah syaratnya terlalu berat. Ya. Dulu kan mesti harus 300 hektar dan harus satu hamparan, harus melalui koperasi. Ya. Nah, seiring waktu ini sekarang semakin mudah, artinya syarat-syarat untuk replanting. Artinya boleh 50 hektar, tidak harus satu hamparan, tidak pun punya sertifikat, yang penting ada surat dari desa. Dulu kan masalahnya adalah sertifikat mereka rata-rata digadaikan ke bank. Ya. Nah, itu masalah yang pertama dulu. Nah, yang sekarang masalahnya mungkin mereka ini mau replanting, tapi mereka berpikir, ini kalau replanting, 3,5 tahun ke depan mereka hidup dari mana nih? Iya, masalah. Ya. Jadi banyak juga yang bekerja sama kembali dengan perusahaan, sehingga mereka membuat utang baru. Oh. Nah, karena berharap dari perusahaan ada subsidi, misalnya pinjaman tiap bulan misal 1 juta atau 600.000. Tapi kan itu dihitung hutang. Ya. Nah, kalau saya berharap sebenarnya masyarakat itu mandiri, tidak lagi berutang dengan perusahaan. Ya. Nah, cuman persoalannya adalah menjelang 3 tahun ini dia mesti hidup dari mana? Menjelang sawitnya berbuah. Maka dengan harga yang tinggi sekarang mereka tahan-tahan dulu replantingnya. Begitu. Ya. Ada juga yang sulam gitu. Takut ini masih begitu. Nah, Pak Syukur, saya juga sudah wawancara dengan teman-teman anggota DPR Komisi 4. Mereka menyatakan bahwa kalau untuk biaya replantingnya itu baik bibit, penanaman dan sebagainya itu sepenuhnya menjadi beban BPD PKS. Jadi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Nah, kemudian yang masih diusulkan oleh teman-teman di DPR itu selain ada kerjasama nanti entah dengan pemerintah entah apa semasa 3-4 tahun belum panen itu tanahnya bisa ditanami tanaman-tanaman yang cepat itu yang bisa dimanfaatkan oleh petani. Tapi juga ada usul supaya BPD PKS itu menyediakan juga dana jaminan biaya hidup itu. Nah, saya sudah bicara dengan Dirut BPD PKS, beliau mengatakan di dalam pengaturannya memang belum ada untuk jaminan. Kalau semua biaya oke, tetapi tetap menunggu kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah perintahkan harus ada biaya hidup untuk petani, maka itu akan dijalankan. Nah, bagaimana menurut Pak Syukur? Oh, saya setuju Pak Bambang. Sangat setuju kalau memang ada subsidi dari pemerintah untuk supaya masyarakat bisa bertahan hidup menjelang 3,5 tahun ya. Kalau saya harapannya begini, replanting ini membuat masyarakat tidak lagi berhutang. Ya. Nah, saya maunya begitu. Karena selama ini kenapa petani itu tidak sejahtera? Karena pola plasma itu kan mereka hutang sampai 25 tahun, Pak Bambang. Nah, sekarang mereka sudah kembali nih kebun ke mereka. Nah, dengan harapan, dengan dana replanting itu, mereka mampu untuk berkebun mandiri sendiri, tanpa hutang. Nah, untuk dia tidak berhutang, pemerintah mungkin subsidi, mereka mungkin 500.000, antara 600.000 per bulan, di samping dia bisa tanam tanaman pohon muda yang menjelang umur 1-2 tahun begitu. Nah, jadi kalau program itu bisa dilakukan pemerintah, saya yakin inilah sejahteranya petani sawit. Jadi mereka memang betul-betul terjamin begitu. Nah, itu tentu bagian dari bagaimana anggota DPD RI memperjuangkan itu kan. Oh, siap. Kita akan suarakan tuh. Saya juga mau wawancara dengan Dirjen Perkebunan. Nanti itu juga mau saya tanyakan. Nah, saya yang pengen tahu itu dampaknya terhadap petani sawit tadi karena harga bagus itu tingkat kesejahteraannya seperti apa, Pak Syukur?
Jadi begini, kalau saya lihat Pak Bambang, memang kebijakan harga ini tarik lurus dengan naiknya harga pupuk juga. Oh. Nah, ini yang menjadi masalah, sehingga saya meyakinkan ke depan tuh hasil petani sawit juga akan berkurang. Yeah. Karena mereka nggak sanggup beli pupuknya. Contoh misalnya, NPK itu sebelum sawit harga sekarang itu sekitar 240-an. Sekarang saya cek harga NPK itu sudah 400.000 lebih, Pak Bambang. Hampir 100%. Per apa itu, Pak? Per karung ya. Per karung itu sekitar. Nah, artinya itu naik hampir 100%. Ini karena non-subsidi atau seperti apa? Yang non-subsidi, termasuk yang subsidi juga naik harganya. Oh. Jadi hampir naik itu hampir 100%. Jadi seimbang dengan harga sawit naik, harga pupuk juga naik. Nah, imbasnya adalah masyarakat berat membeli pupuk, sehingga nanti sawit ini kan tergantung juga dengan pupuk. Nah, sehingga hasil sawit nanti jelas akan berkurang. Dengan harga yang bagus ini kan biasanya begitu ya, petani itu kan lihat harga bagus, mereka rame-rame pindah ke tanaman itu ya. Nah, nanti suatu saat ada masalah ya mereka menanggung rugi lagi. Kalau sampai sekarang seperti apa? Ini katanya banyak yang tanaman-tanaman karet itu diganti dengan sawit, Pak. Oh iya, itu jelas, Bang. Sebenarnya kalau perpindahan itu sebenarnya bukan sekarang. Karena karet ini kan sudah lama sekali landai turun harganya ya. Sekarang baru mulai stabil karetnya. Jadi memang masyarakat lebih nyaman nanam sawit. Tadi yang saya sampaikan, pertama menjual sawit ini mudah. Pabrik banyak. Kemudian dalam sebulan itu mereka bisa menghasilkan 2 kali panen. Nah, karet ini kan bisa dibagi hasil, kemudian harga yang jauh sekali turun. Sehingga boleh dikatakan sekarang itu hampir besar kebun-kebun karet itu sudah ditumbangi dan ditanam sawit. Nah, jadi mungkin bertanya Pak Bambang itu, apakah dia tanam sawit hari ini, 5 tahun lagi sawit akan tinggi apa enggak? Iya, itu. Ya. Nah. Tapi kalau melihat roadmap-nya kan sawit ini dibagi 2, yang mau diekspor harganya juga bagus, yang untuk biodiesel dan hilirisasi yang lain kelihatannya juga harganya bagus. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, mungkin masih ada masalah-masalah lain yang dihadapi oleh para petani, Pak Syukur, terutama untuk tingkat kesejahteraan mereka, karena itu kan tujuan semua kan itu. Apa saja kira-kira persoalan yang mereka hadapi? Ya, mungkin yang pertama mungkin pola, Pak Bambang. Jadi memang pemerintah itu harus tekankan kepada perusahaan-perusahaan sawit. Pertama, harga jangan di bawah diskon. Yang kedua adalah soal pupuk. Nah, soal pupuk ini sehingga petani itu pasti akan berbeda sawit masyarakat dengan perusahaan. Karena petani nggak sanggup beli pupuknya walaupun harga tinggi. Karena mereka sayang juga belinya mungkin ya. Nah, kemudian harga pupuk yang cukup tinggi, sehingga kadang-kadang pendapatan dari sawit itu habis untuk beli pupuk juga. Nah, yang ketiga adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur, maka saya sebenarnya menginginkan dana bagi hasil sawit ini dikembalikan pada daerah. Karena jalan yang dipakai itu menguras APBD juga. Nah, sehingga kalau akses jalan nggak bagus, ini juga menyulitkan petani karena harus sewa mobil, harus cari kendaraan khusus. Nah, ini yang salah satu yang kendala. Nah, yang ketiga adalah soal bibit yang berkualitas. Nah, masyarakat ini kadang-kadang suka beli bibit yang lebih murah. Nah, ini perlu bimbingan sebenarnya dari Dirjen Perkebunan atau memang rekomendasikan gitu. Kalau bibitnya harus pakai yang ini. Nah, informasi-informasi ini saya pikir tidak sampai pada masyarakat. Sehingga kadang-kadang saya lihat tuh ada yang dia tanam sawit, tiba-tiba 5 tahun buahnya segitu-segitu aja. Ternyata bimbingan teknis itu nggak dapet gitu loh. Harusnya dikasih, ini tanam sawit, pupuknya segini, harusnya dari awal sampai berbuah itu harus pupuk. Kadang-kadang masyarakat kan mupuknya kalau sudah berbuah baru dipupuk. Nah, jenis sawitnya tidak dijelaskan. Mereka cari yang murah aja.
kalau untuk replanting itu kan semua biaya ditanggung oleh BPDPKS, Pak, termasuk Ya, bibit atau mungkin termasuk pupuk dan sebagainya. Kenapa harus Pak, masyarakat beli bibit sendiri? ya kan tidak semua sekarang yang kalau yang replanting betul ditanggung oleh BPKS, tapi kalau yang masyarakat yang tidak replanting yang tanam baru atau Oh, yang umurnya masih 10 tahun dan 15 tahun, itu kan mereka harus tanggung sendiri, Pak ya, Bambang. ya, Nah, mungkin ini yang jadi persoalan juga, yang replanting ini kan rata-rata yang sudah 25 tahun. ya, Nah, yang 25 tahun ini rata-rata adalah di daerah transmigrasi. ya. Nah, sedangkan di luar transmigrasi itu sulit untuk Hmm. dapat replanting itu. Saya kira menarik ini hal-hal yang seperti ini ya didetailkan. Ya, Nah, sekarang tadi menurut Pak Syukur kalau pupuknya nggak memadai, kualitasnya tidak bagus. ya. Itu cara mengukurnya gimana? Pedagang bisa menghargai ini harganya lebih rendah karena atau jumlah produksinya? Ya, jumlah produksi akan berturun, Pak Bambang. Oh, ya, Jadi sawit ini satu tanaman memang agak tergantung dengan pupuk. ya, Nah, sehingga sekarang dengan pupuk tinggi ini, masyarakat kreatif mencari pupuk-pupuk yang ya pupuk organik, ya, pupuk dari kotoran sapi, dan lain sebagainya. Nah, tapi ini kan tidak terlalu memadai. Jadi, kalau orang Jambi bilang itu, sawit ini memang tergantung pupuknya. ya, Nah, kalau pupuknya bagus, hasilnya akan bagus. ya, Begitu. Dan saya juga ngerasain punya kebun sawit juga begitu. Ada sawit yang memang betul saya pupuk dari awal tanam, ya, ada sawit yang memang sudah berbuah baru saya mulai mupuk. ya, Dan itu kualitasnya beda memang. ya, 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 jadi 1 hektar itu cuma menghasilkan satu ton, ya itu sudah bagus sebenarnya. Tapi ada juga yang 1 hektar cuma menghasilkan 500 kilo. oh, Nah, artinya kan kecil sekali. 1 hektar rata-rata berapa? 1 ton. 1 ton, Ya. Katanya standar ya. itu katanya bisa 1 bulan 2 kali panen. Gimana itu? Ya, Satu berarti ton. jadi 1 ton itu sekali panen, Pak Bambang. Oh, sekali panen. Ya, jadi kalau Pak Bambang punya misalnya 10 hektar, berarti Ya, penghasilannya kalau sawit yang dirawat, kemudian yang dipupuk bagus, ya, berarti sebulan itu bisa mendapatkan 20 ton. ya, Nah, 20 ton ini kalau dikalikan harga temulak sekarang sebesarnya 2.600 ya, misalnya, ya. dikurangi lagi pupuk, nah ini yang akhirnya ya kalaupun, nah salah satu mungkin supaya masyarakat tidak beban, jangan dia dihutangin. Gitu. Ya, ya. Nah, terakhir Pak Syukur ya, sebagai anggota DPD yang masyarakatnya tadi 30% tergantung dari sawit, apa yang Pak Syukur harapkan atau sarankan? Baik yang berupa kebijakan pemerintah, mungkin kerjasama dengan para pengusaha perkebunan pertanian, mungkin juga BUMN yang bergerak di situ kan banyak juga, ya, terutama BPDPKS yang Ya. bertugas untuk memang menyalurkan dana untuk replanting dan tadi yang untuk infrastruktur. Monggo silakan Pak Syukur. Ya, pertama Pak Bambang, saya terima kasih sekali ini. Mungkin saran saya yang pertama adalah ini menyangkut soal pupuk. Ya. Karena sawit ini memang tergantung dengan pupuknya, gitu ya. Jadi kalau pupuk terlalu tinggi, sehingga masyarakat tidak mampu untuk membeli pupuk. Ya. Nah, sehingga menurut masyarakat itu ini sama dengan nihil aja dong. Ya. Harga tinggi, pupuk tinggi. Jadi Ya. kita nggak dapat juga segini-segini juga dong penghasilan kita. Gitu logikanya dia. Ya. Nah, kemudian soal replanting, memang aturan kebijakan oleh pemerintah semakin baiklah kesininya. Ya. Nah, mungkin kalau sebagai anggota DPD, kadang-kadang itu ada intervensi dari pemerintah daerah, kadang-kadang itu harusnya begini, harus begini. Padahal tidak.
Padahal itu replanting itu kan mandiri ya, melalui Ya. koperasi, kelompok tani dan semacam. Mungkin tugas pemerintah adalah memberi arahan tata cara nanam sawit yang baik, cara pemupukan dan perawatan. Ya. Nah, yang ketiga adalah menetapkan harga standar yang sudah melalui Disbun itu betul-betul jangan dikreditkan masyarakatnya gitu. Ya. Nah, kemudian mungkin perlu ada pabrik-pabrik mini, Pak Bambang, supaya masyarakat lebih bisa mandiri. Ya. Nah, misalnya kan pabriknya besar sekarang semua perusahaan besar. Jadi kalau melalui BUMDes atau melalui kemudian mampu untuk membuat bahan jadi atau setengah jadi mungkin menjadi CPO, jadi harganya lebih luar biasa. Gitu. Ya, yang ketiga adalah soal itu, Pak Bambang, subsidi yang Pak Bambang sampaikan tadi. Ya. Jadi kalau memang replanting ini bisa membantu masyarakat supaya masyarakat tidak terhutang lagi dengan perusahaan atau dengan yang lainnya, ya disubsidilah masyarakat kecil yang mungkin kebun sawitnya 2 hektar, 4 hektar, disubsidi per bulan sampai 2,5 tahun, supaya mereka mandiri gitu. Supaya tingkat ekonomi semakin tinggi gitu, Pak Bambang. Soal HGU. Usul saya kalau bisa perbandingannya itu paling enggak 60-40, Pak Bambang. Ya. 60 itu masyarakat, 40 perusahaan yang memiliki lahan ya. Ya. Nah, kalau sekarang yang Pak Bambang sampaikan tadi 80% itu masyarakat, 10-20% perusahaan, menurut saya kebalik itu. Kebalik ya. Coba dicek. Kalau itu saya yakin masyarakat sejahtera sekali. Iya. Nah, kalau sekarang dominan perusahaan-perusahaan besar. Ya. Masyarakat kecil-kecil gitu. Jadi masyarakat yang 60%, perusahaan yang 40% gitu ya Ya, idealnya ya. Jadi sehingga terjadi interaksi yang bagus gitu lah. Artinya perusahaan juga membutuhkan masyarakat, masyarakat juga membutuhkan perusahaan. Nah, kalau hari ini pabrik-pabrik ini kan rata-rata punya lahan inti. Ya. Jadi tidak adanya lahan masyarakat, buat mereka dia sudah mencukupi. Nah, disinilah peminah harga kadang-kadang. Ya. Nah, jadi kalau masyarakat kuasai 60% perkebunan, perusahaan 40%, nah perusahaan juga tergantung ya masyarakat. Jadi ada saling ketergantungan. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Syukur, SHMH, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Jambi. Mudah-mudahan perjuangannya untuk memperjuangkan nasib petani sawit berhasil dan amin. Petani sawit yang sampai 1 juta di Jambi benar-benar sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.